Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Alhamdulillah bil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ruqyah syariah. Ya, di sini terapi Al-Qur'an atau biasa dikenal dengan ruqyah syariah itu merupakan bagian dari kedokteran ala Nabi atau biasa kita sebutnya dengan At-Tibbun Nabawi. Jadi bagian dari salah satu cabang dari Tibbun Nabawi. Nah, lalu apa itu sebenarnya ruqyah syariah? Ya. Ruqyah itu adalah bacaan, ya. Bacaan atau doa-doa. Ya. Nah, ruqyah itu kalau di dalam pembahasan menurut istilah adalah suatu bacaan yang didengarkan oleh diri sendiri untuk meminta perlindungan, untuk menghilangkan gangguan atau menyembuhkan suatu penyakit, baik dari gangguan makhluk jahat, setan, maupun menyembuhkan penyakit medis. Jadi itulah pembahasan ruqyah secara istilah, ya. Dimana ketika kita memahami ruqyah, maka ruqyah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah ruqyah syariah, yaitu ruqyah, doa-doa, bacaan-bacaan yang sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bacaan-bacaan yang mana bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang hendaknya kita praktekkan dan kita ajarkan di tengah masyarakat maupun kita lakukan juga. Lalu yang kedua adalah ruqyah syirkiyah, yaitu bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang mana di situ dia bukan bersumber dari Quran dan As-Sunnah, melainkan dari mantra-mantra yang tidak sesuai syar'i. Dan inilah yang bacaan yang batil, yang mana dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik, Rasulullah SAW beliau bersabda, pada masa jahiliyah aku pernah melakukan penjampian atau ruqyah, ya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Beliau menjawab, perlihatkanlah jampi kalian kepadaku. Nah, lalu ketika setelah diperlihatkan, lalu beliau menyampaikan, tidak mengapa dengan jampi atau ruqyah selama bukan perbuatan syirik. Jadi ketika bacaan-bacaan itu merupakan bacaan-bacaan yang bersumber dari Quran dan Sunnah, maka itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika dia ruqyah syirkiyah, di mana bacaan atau doa-doanya itu tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, melainkan dari mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya atau kandungan bacaannya itu ada kandungan kesyirikan, nah, maka ini yang dilarang. Dan inilah yang lebih tepat, di mana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya 70.000 orang yang dia itu masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tidak diruqyah. Nah, di sini itu
orang yang tidak diruqyah di sini itu maksudnya itu adalah orang-orang yang dia itu menggunakan ruqyah yang syirkiyah. Nah, sedangkan ruqyah yang syariah di situ justru dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, nanti akan ada di setelahnya. Jadi 70 orang yang memiliki kriteria yang pertama, dia tidak minta diruqyah, dia tidak meramal nasib, dia tidak minta dikai. Yang keempat adalah hanya bertawakal kepada Allah. Nah, makna yang pertama tadi yaitu tidak minta diruqyah, itu adalah dia tidak ruqyah dengan yang ruqyah yang syirkiyah. Nah, sedangkan ruqyah yang syariah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, seseorang dari kami pernah disengat oleh kalajengking. Maka ketika itu kami sedang bermajelis bersama Rasulullah SAW. Maka berkatalah seseorang, wahai Rasulullah, bolehkah aku meruqyah? Beliau bersabda, barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia lakukan. Nah, di sini ada sahabat yang pertama yang bertanya, bolehkah meruqyah? Maka Rasulullah SAW pun membolehkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah meruqyah para sahabat dan mengajarkan ruqyah kepada mereka. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya Rasulullah SAW beliau meruqyah dengan bacaan ini, Adhibil basa Rabban nas biyadika sifa'u la kasifalahu illa anta. Nah, hilangkanlah penyakit ini wahai Rabb, di tanganmu kesembuhan, tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali engkau. Nah, maka inilah yang menjadikan kita harus lebih paham ruqyah yang diperbolehkan yang bagaimana dan ruqyah yang dilarang, atau ruqyah yang sesuai syar'i dan ruqyah yang syirkiyah itu bagaimana. Insya Allah nanti di bab tentang perbedaan atau tanda-tanda ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang syirkiyah itu bagaimana, nanti insya Allah kita akan bahas. Dan ini juga menjadikan dasar sebagai seorang peruqyah maupun teman-teman yang belajar ruqyah, insya Allah di situ merupakan sebuah kesunahan. Bahkan ini menjadi wasilah untuk kita menampakkan kebenaran, untuk memenangkan dinul Islam ini, gitu. Dari ajaran-ajaran atau mungkin keyakinan-keyakinan yang batil, gitu. Bahkan bisa memberikan pertolongan dari orang-orang yang terkena sihir, membersihkan orang-orang yang dulunya pernah ilmu syirik, ya. Itu dengan ruqyah syariah ini menjadi solusi, karena Islam itu sebuah ajaran yang lengkap, ya. Bahkan Rasulullah SAW beliau memujinya, khairukum anfa'uhum linnas,